Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau bukan membaca sih. Saya mau menyampaikan beberapa ulasan ya, atau pendapat atau angle view ya. Mengapa kok cryptocurrency ya, crypto market itu kok turun bahkan hancur seperti itu ya teman-teman. Anda tahu bahwa akhir-akhir ini kan terjadi banyak kejadian-kejadian ya yang justru mendebarkan mungkin ya. Termasuk ini coin market cap ini seharian nggak bener ini. Ini baru saya mau coba buka nggak bisa pula lagi. Tadi saya udah bisa buka, sekarang nggak bisa ya teman-teman. Tetap tenang ya, nggak usah panik. Nah ini ada beberapa berita yang mungkin teman-teman belum baca ya. Saya mau sampaikan atau bacakan beberapa berita, beberapa pandangan yang berpendapat kenapa sih sampai jeblok begitu ya, sampai hancur-hancuran lah seperti itu pasar crypto market. Coba kita lihat dulu pakai akun saya Toko Kripto ya teman-teman. Kondisi marketnya ya seperti itu. Nah ini kita lihat ya teman-teman, ya memang masih merah-merah ya. Seperti itu. Nah ini masih merah-merah ya, begitu. Nah itu ya, apa ini Dogecoin ya, Dogecoin malah minus 14% ya. Kemarin kayaknya kepam luar biasa, sekarang malah jeblok seperti itu ya. Oke teman-teman, kita harus mengerti juga dari segi, kalau di saham itu namanya makro ya, kondisi makroekonomi. Jadi pandangan global kita, jangan kita hanya taunya contohnya misalnya bab Doge aja, kita hanya tahu bab Doge doang. Jadi kita harus mengerti juga kondisi-kondisi makro yang ada ya teman-teman di berbagai belahan dunia. Nah ini kita ambil dari inews.co.uk, berarti ini dari England ya, dari Inggris. Ya, ini menurut reportase dari sana loh ya, menurut laporan dari sana begitu. Ingat bahwa yang namanya media, Anda harus mengerti bahwa itu bisa dipelintir, itu bisa benar, dan itu sebagian besar adalah pendapat para wartawan tentunya ya, para reporternya, dan jangan ditelan bulat-bulat. Jangan ditelan bulat-bulat teman-teman. Saya ketemu beberapa media juga di saham juga yang mengulas saham ya, beritanya juga berantakan ya. Hari ini ngomong apa, besok beda, besok 1-2 hari lagi ngomongnya apa, betul-betul bertolak belakang seperti itu ya. Gak usah saya sebutkan lah medianya, ada seperti itu. Dan kami di kalangan investor saham udah tahu lah ini kelakuannya yang begitu. Ya. Oke, ini teman-teman ya, mengapa kripto turun hari ini? Kecelakaan harga Bitcoin dijelaskan dan jika pasar cryptocurrency dapat pulih. Bitcoin telah jatuh ke 47.500 US dollar, pertama kalinya nilainya turun di bawah 50.000 sejak Mei. Anda tahu kan bahwa di bulan Mei kan itu Bitcoin kan memang juga gila-gilaan hancur ya. Harganya ya teman-teman, harganya kan di bulan Mei memang crash luar biasa itu market kripto ya teman-teman. Ini kalau kita lihat dari segi chartnya ya, ini misalnya, nah ini di sini ya, di sini, nah ini dia, di sini kan, ini sekitar bulan-bulan Mei, nah dia di sini, nah ya di sini dia ya. Nah ini di toko kripto pakai satuan rupiah ya, 499 juta, 500 juta lah kira-kira begitu ya, 500 juta di bulan Mei, ya. Nah sekarang kan harganya
hampir 700 juta. Jadi sebetulnya belum separah bulan Mei loh teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya perhatikan, dia bilang Bitcoin telah jatuh ke 47.500, pertama kalinya nilai turun di bawah 50.000 sejak Mei ya, sejak Mei begitu. Jadi harus hati-hati juga membaca beritanya. Nah, ini teman-teman, Bitcoin telah jatuh ke 47.500 US dollar pertama kalinya di bawah 50.000 sejak Mei. Ethereum dan koin populer lainnya mengikuti. Ethereum telah turun dari 4.600 US dollar menjadi di bawah 4.000. Mata uang meme Shiba Inu turun menjadi 0,000034 US dollar, dan Solana, Cardano, Ripple juga kehilangan sebagian besar nilainya, maksudnya market cap-nya teman-teman. Nah, kita perlu melihat satu angle ya dari sudut pandang UK ini teman-teman, Inggris. Apa sih penyebabnya menurut mereka loh ya, menurut mereka. Bitcoin kehilangan lebih dari 10.000 US dollar nilainya pada hari Jumat, jatuh ke level 45.000 sebelum pulih sedikit. Ya, terus kita coba lompat sedikit. Ya, JC Peretz, kepala strategi pasar untuk penelitian teknis All Star Charts, mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Sabtu, bukti menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa penjualan lain yang diinduksi oleh derivatif. Jadi ada kaitannya dengan derivatif katanya. Nah, kecelakaan kilat September memiliki pendorong yang sama dengan aksi jual ini. Leverage dikeluarkan dari sistem dengan cara yang kejam, yang kemudian memungkinkan pasar pada akhirnya bergerak lebih tinggi menuju level tertinggi baru sepanjang masa di bulan Oktober. Nah, ini dia teman-teman, lihat ya. Munculnya varian Omicron sebagian harus disalahkan atas penurunan kripto. Nah, jadi menurut pendapat menurut pendapat dari UK ini ya, inews.co.uk, itu penyebabnya karena Omicron, isu Omicron. Ini juga bertanggung jawab atas pergerakan negatif di pasar saham, termasuk di saham. Memang sih di pasar saham juga agak ketahan seperti itu. Oke, jadi dari sini bilangnya Omicron ya teman-teman. Dicatat nih, satu penyebabnya katanya Omicron. Mari kita pantau nanti Omicron tuh sampai sebagaimana gitu. Saya dengar-dengar sih tidak tembus ya ke Indonesia. Belum ditemukan adanya kasus Omicron di Indonesia. Kemarin tuh ada yang memberitakan ternyata hoax begitu ya. Ini satu ya, karena Omicron. Sekarang coba kita lihat lagi dari The Motley Fool begitu. Ya, apa yang terjadi? Nah, selama 24 jam terakhir token berkapitalisasi besar ini masing-masing kehilangan 3,5%, 3%, dan 5,1%. Itu teman-teman untuk level Bitcoin, Ethereum, dan Binance ya, jatuh 3-5% itu udah cukup besar loh teman-teman. Sudah cukup besar itu ya. Pasar kripto secara keseluruhan turun 3,6% selama sehari terakhir. Nah, ini tanggal 13 ya teman-teman beritanya. Nah, kemudian terus ketiga tokennya digabung kira-kira 2/3 dari nilai pasar kripto secara keseluruhan. Waduh. Ya, jadi pemimpin market cap dari cryptocurrency itu adalah ya 3 itu ya, dari mulai Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Itu aja sebetulnya pemimpinnya. Jadi Anda bisa melihat sebetulnya dari sini teman-teman. Samalah seperti pasar saham ya. Kalau pasar saham Anda lihat itu kan pemimpin-pemimpin tertingginya di atas itu ya BCA, begitu-begitu, yang market cap-nya gede-gede lah ya. BCA seperti itu, kemudian BRI. Ya, biasanya kita ngomongnya the big four ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, seperti itu, Bank BNI. Itu tuh kalau goyang itu ya, empat bank besar utama itu ya, itu biasanya pasar saham juga secara keseluruhan goyang juga. Biasanya begitu. Jadi ada pemimpin dominan, memang ada plus minusnya sih. Kalau ada yang dominan begitu ya, hanya segelintir saja yang dominan banget memimpin market cap, ketika terjadi pukulan terhadap market itu, maka yang lain yang mikro-mikro, yang kecil-kecil tuh langsung berguguran. Begitu teman-teman ya. Turunnya misalnya 3% atau 5% di Bank BCA teman-teman ya, 3% lah misalnya saya katakan ya, turunnya 3% di Bank BCA itu kan perusahaan gede ya, besar sekali kan itu kan. Nah, itu bisa mengakibatkan di saham-saham lapis 2, lapis 3 itu mungkin udah turun 7% teman-teman. Begitu dia. Nah,
ini sama seperti itu ya maksudnya teman-teman. Jadi turunnya di ketiga token ini yang besar-besar ini ya, Bitcoin, Ethereum, dan BNB ini, kalau turun 3-5% aja, 3-4%, yang lain-lain tuh mungkin udah 10-20% yang kecil-kecil teman-teman. Begitu, apalagi yang micin-micin. Jadi Anda harus paham teman-teman. Kenapa? Ya, 3 juga induknya itu terpukul, ya apa kabar yang mikro-mikro gitu. Istilahnya second liner, third liner ya ikut juga pasti gitu. Kalau Anda melihat langsung plang, kalau bahasa Inggrisnya ya, drop amblas sampai puluhan persen sampai 50%, itu wajar karena mereka masih di jajaran micin. Karena itu tadi sudah saya buat konten teman-teman, jangan hanya fokus di micin. Coba Anda juga buat semacam benteng ya, benteng pertahanan Anda juga di token-token yang memang sudah listing di papan atas gitu. Cardano boleh, Shiba Inu boleh, Ripple boleh, Polkadot boleh, tinggal dilihat aja ya. Mana proyek-proyeknya yang sangat menarik dan ya menurut Anda sudah sangat murah begitu. Nanti secara perlahan dan bertahap ya, satu persatu nanti saya akan review teman-teman. Ya tadi saya Cardano sudah, saya belum tahu nanti ini berikutnya mungkin Polkadot. Nanti kalian lihat aja, satu persatu saya pasti akan launchingkan begitu ya videonya. Nah teman-teman, dari The Motley Fool, alasannya ini adalah perlu dicatat bahwa berita ini mengikut tindakan keras peraturan tingkat tinggi di Cina dan India. Ini katanya penyebabnya. Jadi Cina ini kan sangat melarang ya, sangat menolak dan kayak bisa dibilang anti banget lah dengan yang namanya penambangan Bitcoin ya. Dan Anda tahu bahwa yang namanya mining ini kan sangat menguras sekali energi kan begitu kan. Jadi di Cina itu kan banyak sekali pabrik teman-teman. Jadi kalau hanya untuk Bitcoin saja sangat menyedot energi listrik yang sangat besar. Itu bisa berpotensi menguras pasokan listrik yang seharusnya untuk manufaktur gitu, industri-industri yang lain. Karena itu ya saya dengar ada juga info mengatakan Cina akan menaikkan mungkin berkali-kali lipat tarif listrik ya dari namanya penambang atau mining Bitcoin ini. Nah, bahkan ada juga berita menginfokan akan melarang keras yang namanya semua aktivitas Bitcoin. Anda tahu sendiri kan, Cina ini kan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Ya, mereka 1,5 miliar mungkin di seluruh dunia. Lah kalau negara dengan penduduk terpadat di dunia begini, ya dilarang keras misalnya terlibat dalam cryptocurrency, ya pasti goyang. India juga kan banyak sekali itu 1 miliar juga kalau nggak salah itu. Ya pasti goyang lah. Jadi udah 2 ya. Pertama isu Omicron, yang kedua isu Cina sama India ini melarang habis-habisan yang namanya Bitcoin dan juga kripto. Itu yang kedua penyebabnya teman-teman. Ya. Kemudian sekarang apa? Jangan salah tentang itu, Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin mencerminkan sentimen luas investor di ruang kripto. Jadi ya biasalah, ini kan pembelaan ya. Haruskah Anda menginvestasi $1.000 dalam Bitcoin sekarang? Oke, nanti ini Anda pelajari. Nanti ini link-linknya akan saya cantumkan ya teman-teman semuanya supaya Anda bisa lebih puas membacanya. Saya menyampaikan garis-garis besarnya aja ya. Nah, kemudian ini dari Economic Times, crypto market or kangaroo market. Kalau kanguru itu teman-teman naik turun gitu kan, kayak pundaknya kanguru kan begitu ya. Nah, coba ini kita lihat. Dia bilang apa ini kira-kira? Nah, gitu ya. Menurut CoinMarketCap, dampak penurunan baru-baru ini telah menyeret. Oke, kemudian coba kita lihat. Namun investor sangat bertanya-tanya, sangat fluktuatif. Oke, saya tidak akan mengatakan penurunan menandakan pasar beruang saat ini. Oke, Oke, di pasar kanguru mengatakan investor harus berhati-hati. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya bilang kan, praktek manajemen risiko. Begitu. Dengan menempatkan sebagian besar portofolio kripto dalam stablecoin atau dalam mata uang fiat. Nah, begitu teman-teman. Dolar misalnya begitu, USDT, BUSD, taruh aja di situ seperti itu. Atau juga mata uang kripto yang sebetulnya sangat bagus proyeknya tapi udah murah banget, itu juga boleh ya teman-teman. Oke, kemudian sentimen retail gelisah saat ini dan pembaruan yang lebih pesimistis kemungkinan akan mengintensifikasi aksi jual. Fundamental tidak mendukung. Nah, ini kalau ini alasannya alasan fundamental.
ya kan, alasan fundamental tidak mendukung, tetapi situasinya dapat berubah dengan masuknya berita bullish. Namun sentimen retail gelisah saat ini dan pembaruan yang lebih pesimistis kemungkinan akan mengintensifkan aksi jual. Oke, crypto exchange di seluruh dunia telah melihat peningkatan volatilitas saat bull dan bear bertarung habis-habisan. Ada beberapa faktor yang memicu tren ini, termasuk pandangan pemerintah AS. Nah, ini ada pandangan pemerintah AS tentang cryptocurrency, langkah risk off oleh investor, tanda-tanda penurunan pergerakan. Nah, ini kalau dari Amerika, kita tahu sama-sama kemarin itu adalah masalah ini Presiden Amerika ya, Joe Biden, yang mengenai masalah pajak itu. Jadi udah berapa itu penyebabnya, ayo ya. Jadi Omicron, negara Cina dan India melarang, kemudian dari Amerika juga masalah isu pajak, sudah ya, udah 4 ya teman-teman. Oke, kemudian penyebab-penyebab yang lain, mengapa kripto turun hari ini, sikap India tentang kripto menyeret mata uang digital. Nah ini dia, ini tambahan lah ya, ini India mengatakan bahwa, ini dia, India mengusulkan undang-undang yang mirip dengan Cina, menindak keras cryptocurrency yang dikeluarkan secara pribadi. Juga seperti Cina, legislatif yang diusulkan dilengkapi dengan struktur untuk peluncuran mata uang digital Bank Sentral India. Jadi mereka akan meluncurkan mata uang digital, tapi ya mungkin renminbi digital seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau Indonesia ya rupiah digital begitu. Oke, Perdana Menteri India membantu mengirim kripto ke dalam kancuran dengan seruan untuk regulasi global. Nah, ini dia teman-teman. Nah, India tadi saya bilang kan, jadi kan mereka kan komunitasnya sangat besar, 1 miliaran. Jadi ketika pimpinannya ngomong begini ya, pasti berefek rakyat-rakyatnya yang tadinya mungkin udah begitu banyak yang terlibat dalam kripto ya, rakyatnya Cina begitu ya, rakyatnya India, tiba-tiba mereka pada buang semua barang, jualan dari ya kan, mereka pasti berpikir daripada ntar dilarang kemudian akunnya diblok, nggak bisa dibuka lagi, lebih bagus jual, selamatkan, tarik, masukkan ke rekening bank masing-masing, kan gitu kira-kira. Itu yang bikin ambrol juga teman-teman ya. Nah, itu dia tentang dari India teman-teman. Kemudian coba kita lihat, kalau pendapat CEO Indodax, ini nilai penurunan harga aset kripto karena Omicron wajar, beliau bilang begitu ya. CEO Indodax itu kan Oscar Darmawan menilai penurunan harga aset kripto dalam beberapa hari terakhir yang mencapai lebih dari 20% akibat varian COVID-19 jenis baru itu Omicron adalah sesuatu yang wajar. Jadi beliau lebih menekankan ke Omicron ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat hanya itu yang beliau tekankan. Kemudian, nah ini penting teman-teman ya. Ini penting. Jadi saya tadi coba nyari negara-negara mana saja tempat Bitcoin atau kripto ya ditolak dan diterima ya, legal dan ilegal. Nah, coba kita lihat teman-teman. Negara tempat Bitcoin dilegalkan itu ada beberapa. Salah satunya Amerika Serikat yang juga ya ini kan negara superpower ya. Nah, sebetulnya mereka tidak menolak 100% kripto, cuman masalah pajak aja gitu. Jadi ini memang kripto market sekarang ini kayak dihimpit habis-habisan lah. Ya, Amerika masalah sentimen pajak, Cina ini katanya mau membredel habis gitu. India juga demikian, ya. Oke, kemudian yang setuju juga Uni Eropa, Kanada, Australia, El Salvador, ya. Nah, tempat lain, negara lain tempat Bitcoin dilegalkan ya, Denmark, Prancis. Nah ini besar-besar juga loh teman-teman. Ya, Denmark, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Meksiko, Spanyol. Nah, Inggris nggak tahu. Tadi ini kayak sentimennya negatif nih. Ya, negara dengan larangan tersirat. Wah, ini dia ada berapa nih? 42 negara nih. Nah, negara dengan larangan mutlak. Aljazair, Bangladesh, Cina, Mesir, Irak, Maroko, Nepal, Qatar, Tunisia. Ya, ini kalau langsung ngomong ditolak gitu. Ini kalau ini nggak ngomong kalau tersirat. Bahrain, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Gabon, ini kan negara-negara kecil ya. Georgia, Guyana, Kuwait, nah, Lesotho, Libya, Macau, ya, Maladewa, Vietnam, Zimbabwe. Ya seperti itulah, masih banyak yang pro kontra teman-teman. Jadi ya tarik menarik ya. Nah, jadi biasa itu hal yang baru seperti itu ya, teman-teman. Oke, ya. Kemudian coba kita buka di Yahoo Finance misalnya. Apa nih beritanya di Yahoo Finance? Nah, tetapi walaupun demikian, ini kan oke lah ya.
Bank England ingin regulasi yang lebih ketat lah ya untuk kripto. Nah, ini sepertinya memang kurang mendukung mereka dari England secara langsung. Bank of England demands crypto regulation. Jadi bank sentral ya, bank sentralnya Inggris itu ingin regulasi kripto, harus ada regulasi katanya. Sementara kan kripto itu kan desentralisasi ya. Nah, itu mungkin begini juga teman-teman, karena udah banyak juga laporan-laporan kan yang rug pull, scam, honeypot dan lain-lain, kelakuan-kelakuan developer juga yang tidak bertanggung jawab. Ya, waktu saya awal-awal belajar kripto, kalian tahu tidak? Itu dikatakan begini, hanya sekitar 2-5% saja dari ICO itu yang langgeng, betul-betul establish bisnisnya. Jadi bayangkan ya, 95% lebih itu adalah berakhir dengan scam, rug pull, atau bisnisnya nggak dikerjain. Jadi karena itu saya mau ngasih tahu sama teman-teman, kita punya peluang itu sebetulnya hanya kecil loh teman-teman. Dari begitu banyak, terutama yang koin-koin micin baru-baru launching itu, yang baru ICO. ICO itu initial coin offering ya teman-teman, penawaran koin perdana, kayak saham IPO, initial public offering. Jadi kalau misalnya ada 100 misalnya koin-koin micin yang kalian koleksi, ya siap-siap aja begitu loh. Sebetulnya 5% aja harapannya, di mana kita bisa hold untuk jangka panjang yang ya bisnisnya langgeng begitu sampai untuk jangka lama, teman-teman. Nah, Anda tidak perlu ciut, tapi ya 5% itu bisa juga lo mengalahkan 95% yang lain sebetulnya. Asal pintar memanajemennya, pintar mengatur duitnya gitu loh teman-teman ya. Itu dia, waktu saya awal-awal belajar ya dikasih taunya begitu teman-teman. Itu berdasarkan penelitian, malah ada lagi penelitian yang mengatakan hanya 1-2% aja yang bertahan itu bisnisnya dari ICO itu ya, koin-koin micin itu. Bayangkan kalau ada 1000 ya, kalau ada 1000 hanya 1% saja. Jadi dari 1000 koin micin misalnya Anda koleksi, hanya 10 yang berhasil. Bayangkan sebetulnya kalau nggak kuat mental Anda di sini, wah, bisa habis betul-betul. Ya, saya kasih tahu aja. Ya, teman-teman. Oke, walaupun demikian, namun Jerman ini sebetulnya 400 savings banks in German can start crypto trading next year. Nah, ini. Jadi kalau dari Jerman saya lihat sepertinya mendukung ya, crypto trading could be available to millions of German soon. Nah, tuh lihat nih. Kalau di Jerman sih seperti pro ya. Mereka mengatakan bahwa jutaan rekening lah ya, jutaan rekening bank itu akan bisa lah available ya untuk bertransaksi gitu dengan dunia cryptocurrency, teman-teman. Jerman sepertinya mendukung. Jerman kan juga negara besar ya. Kalau saya lihat German Savings Bank Group set to enable crypto trading. Nah kan begitu loh ya. Jadi grup bank ya Jerman itu men-set ya untuk bisa mengenable ya, mengaktifkan lah ya trading kripto. Nah, Jerman ini mendukung malah begitu ya. Jerman, Rusia itu setahu saya mendukung loh teman-teman. Begitu. The future of crypto, the industry that once focused solely on Bitcoin is rapidly evolving. Nah, ini nanti Anda bisa baca juga lah, ini dari Yahoo Finance. Ini berita-beritanya menarik loh teman-teman. Brazil Stock Exchange B3 plans to enter. Nah, Brazil juga mendukung. Begitu ya. Ini kan Eropa juga, Amerika Latin ya kalau Brazil ya. Nah, jadi teman-teman Anda lihat bukan, karena tarik-menarik antara yang pro dengan kontra. Nah, ini versinya Kilat News ya, kilatnews.co. Ini katanya yang menolak. Nah, ini negara yang menolak cryptocurrency: India, Cina, Turki, ya. Ini menerima Kanada, Amerika, Rusia. Nah, ini negara-negara besar juga loh, teman-teman. Jadi besar dengan besar ya. Tinggal lihatlah jumlah penduduknya. Nah, ya kan? Kalau kita misalnya lihat ya, jumlah penduduk India sama Cina ini pun udah mungkin 2,5 miliar ini, baru cuma 2 negara ini. Tambah lagi Turki ya. Nah, kalau penduduknya Amerika Serikat kalau nggak salah 350 juta ya, sedikit di atas Indonesia lah. Kanada ini kalau dijumlah, Kanada, Amerika sama Rusia ini, 3 negara ini kayaknya belum bisa ngalahin ini deh, 2 negara ini, India sama Cina, 2,5 miliar.
Nah itu jadi komunitas atau populasi penduduk juga menentukan teman-teman. Karena kalau pemerintahnya udah ngomong nggak boleh, ya di bawah pasti nggak akan ikut kan. Kalau pemerintahnya bilang boleh, ya di bawah juga trading kan begitu. Ya, oke. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang? Bagaimana sikap kita ya? Bagaimana lagi kita banyak berdoalah ya, duduk manis, tenang, menenangkan diri, gak usah juga gerasa gerusu. Kalau Anda mau trading short time juga masih boleh kok sebetulnya ya. Misalnya ada koin-koin micin begitu ya, nggak usah terlalu mulu-mulu loh, nggak usah terlalu serakah, saya udah bilang ya. Koin-koin micin begitu baru baru Fairlands, ambil secepat-cepatnya dan ya terukur lah ya, 10-20%. Setelah itu 100-200-300% udah kabur aja begitu. Atau dari mana pendapatan lain, Anda bisa farming atau staking, itu juga bisa teman-teman. Nah, saya dengar-dengar juga yang main airdrops juga bisa, yang main NFT juga bisa. Kalau saya sih nggak main airdrop sama NFT ya, soalnya nggak cukup energinya. Harus ngurus kelas VIP lagi ini, tiga grup begitu ya. Nah selain itu mungkin coba Anda lirik juga ke saham loh teman-teman. Begitu. Kalau saya kan saya tetap eksis di investasi saham sampai saat ini. Jadi saya nggak tinggalkan. Saham saya main, kripto juga main. Jadi ketika di kriptonya gimana, ya di saham ya bersyukurlah ya. Cukup membuat kita tersenyum lebar. Di saham kita bisa senyum, ada cuan, walaupun di kripto nunggu dulu. Begitu loh teman-teman. Jadi don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh hanya di dalam satu keranjang. Jangan di kripto semua, begitu. Itu pun yang di kripto dibagi-bagi lagi. Bayangkan tuh, saya kayak gitu loh ngajarinya. Yang di kripto saja, misalnya ya, Anda taruh di reksadana sebagian, taruh di saham sebagian, begitu. Mungkin di deposito ya buat standby, di LM boleh, begitu loh teman-teman. Kemudian taruh di kripto. Di kripto pun dibagi-bagi lagi teman-teman. Yang short term, ya kan makanya saya bilang ada short term wallet. Itu untuk main-main micin lah, 100, 200, 300% gitu ya teman-teman. Nah di situ baru ada yang long term, misalnya kayak Buff Doge, itu kan saya bilang kan, taruh di Trust Wallet misalnya. Baru ada yang sniper khusus untuk insiden market crash. Baru kemudian Anda juga buat yang currency-nya stabil, seperti tadi kan saya ajarin tuh, misalnya Cardano, Ripple, Polkadot, ya kan seperti itu. Yang harganya memang udah jatuh banget gitu, udah murah banget, tetapi ya proyeknya bagus begitu. Jadi diatur-atur ya teman-teman. Nggak boleh micin semua 100%, nggak begitu. Saya nggak pernah ngajarin begitu loh. Sedangkan saya aja sampai sekarang masih main saham kok. Oke ya teman-teman, boleh siapa dari antara kalian mungkin nanti boleh chat yang grup Telegram ya. Siapa tahu mau belajar juga tentang saham, boleh. Nanti kalian japri aja sama saya lewat chatting bagaimana nanti. Siapa tahu ada banyak peminat, saya buatkan grup edukasinya. Boleh juga, nggak apa-apa. Begitu ya, supaya kalian juga mulai terbuka juga dengan saham. Ya, resiko saham itu lebih kecil daripada resiko cryptocurrency karena dia ada basis perusahaannya, teman-teman. Ada betul-betul fundamentalnya, begitu ya. Dan perusahaannya kan udah established, bukan baru-baru mau listing seperti di kripto ini, begitu. Ya. Oke teman-teman, nanti kalau kalian berminat untuk belajar tentang saham boleh, silakan kalian japri ya. Itu kan ada media sosial saya kan teman-teman ya di sini nih. Nah, Anda boleh masuk di grup Telegram. Kalau sekiranya nanti banyak request, Bang mau juga lah belajar saham, boleh. Nanti saya buatkan grup Telegram khusus saham. Gak apa-apa kok. Nah, ini Anda ikut ini khusus kripto ya teman-teman. Grup Telegram _pahlawan kripto, Twitter, Instagram, fanpage, Hardbook. Saya juga pakai Hardbook ya teman-teman, begitu. Oke teman-teman, ya cukup sekian ya pemberitaan dari saya. Tetap semangat, tetap ceria, harus memandang masa depan dengan penuh harapan, harus begitu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.